Bab 5. Masa stabilisasi ekonomi tahun 1966 sampai tahun 1968. Problema yang dihadapi. Bayangkan pembaca adalah seorang menteri perekonomian di suatu negara yang menghadapi masalah sebagai berikut. Negeri ini baru saja mengalami guncangan sosial politik dahsyat yang diikuti oleh pergantian rezim dan proses transisinya belum tuntas. Hyperinflasi tak terkendali yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Dan ketiga, APBN mengalami ketekoran yang makin besar padahal daya belinya makin menciut digerogoti inflasi. Pengeluaran negara didominasi oleh pengeluaran yang secara politis sulit untuk dikurangi, seperti subsidi bahan makanan, BBM, dan dukungan untuk BUMN. Kondisi prasarana sangat buruk karena bertahun-tahun tidak ada anggaran bahkan sekedar untuk pemeliharaan minimal. Cadangan devisa nol dan masih ada kewajiban-kewajiban dengan luar negeri yang jatuh waktu, tetapi belum dapat dibayar. Banyak ekspor impor yang tidak tercatat, sementara aliran modal masuk terhenti sama sekali. Terjadi kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan suku cadang yang melumpuhkan industri dalam negeri dan menimbulkan kelangkaan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi dalam negeri atau PDB stagnan dan bahkan merosot. Sementara masyarakat menuntut perbaikan keadaan ekonomi segera. Satu opsi yang terbuka bagi Anda adalah minta berhenti. Tapi itulah gambaran umum permasalahan ekonomi yang dihadapi Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi bersama tim ekonominya pada awal 1966. Bagi beliau dan timnya, opsi minta berhenti tidak ada. Berikut ini adalah kisah dramatis langkah-langkah mereka dan kabinet berikutnya yang dalam mengatasi masalah ekonomi yang pelik tersebut. Menyiapkan kondisi politik. Langkah pertama bagi setiap pemerintahan yang ingin melaksanakan program stabilisasi yang menyeluruh adalah menyiapkan landasan politik yang cukup kuat, karena program semacam itu umumnya menimbulkan beban pada masyarakat dalam jangka pendek. Sedangkan hasilnya, inflasi terkendali, kegiatan ekonomi lebih normal, pertumbuhan ekonomi baru dapat dinikmati kemudian. Short term pain for long term gain. Selama 6 bulan setelah peristiwa 30 September 1965, suasana politik masih sangat tegang dan tidak menentu, sementara birokrasi pemerintahan tidak jalan. Keadaan politik sedikit lebih tenang setelah de facto Jenderal Soeharto memegang kendali Super Semar 11 Maret 1966 dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Presidium Kabinet Soeharto Sultan Hamengkubuwono IX Adam Malik. Sejak itu, rezim Orde Baru secara bertahap mengonsolidasi kedudukan politiknya. Sultan sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi didukung oleh tim ekonominya, yaitu Profesor Wijayoniti Sastro dan sejumlah teknokrat, mulai mengambil langkah-langkah awal stabilisasi ekonomi. Namun sifatnya masih ad hoc. Program stabilisasi ekonomi yang komprehensif baru dilaksanakan Oktober 1966, sewaktu situasi politik sudah jauh lebih kondusif. Pada Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, dan setahun kemudian pada Maret 1968 sebagai presiden, mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional. Pada Juni 1968 dibentuk Kabinet Pembangunan I yang memasukkan para teknokrat, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Profesor Ali Wardana, dan lainnya, dan mengukuhkan peran mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Profesor Wijayoniti Sastro tidak ditugaskan sebagai menteri suatu sektor, karena tampaknya dianggap lebih cocok untuk memikirkan strategi besar antar sektor di tim ekonomi, dan kemudian sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas pada September 1971. Landasan politik program stabilisasi ekonomi makin kokoh. Menyiapkan program ekonomi. Langkah awal. Pada akhir 1965, cadangan devisa negara praktis habis atau nol atau bahkan negatif, karena sejumlah kewajiban devisa yang jatuh waktu tidak dapat dibayar. Perkiraan tim ekonomi mengenai posisi neraca pembayaran 1966 adalah sebagai berikut. Pada awal 1966, utang luar negeri Indonesia jangka pendek dan jangka panjang diperkirakan 2,3 miliar US dollar, dan dari jumlah itu, yang jatuh waktu beserta bunganya yang harus dibayar dalam tahun 1966 diperkirakan sebesar 530 juta US dollar. Seluruh penerimaan ekspor hanya 430 juta US dollar. Seluruh kebutuhan impor
barang itu 620 juta US dollar dan jasa 170 juta US dollar. Kesimpulannya, seluruh devisa yang tersedia tidak cukup untuk menutup kebutuhan devisa. Impor terancam terhenti total dan dampaknya akan sangat luas bagi ketersediaan pangan, produksi, dan kegiatan ekonomi dalam negeri pada umumnya. Perlu dicari langkah segera untuk mengatasinya. Ada 2 langkah mendesak yang diputuskan untuk dilaksanakan. Yang pertama, mendorong ekspor dengan merombak sistem kurs devisa ganda dan berbagai aturan perdagangan yang menghambat kegiatan ekspor. Dan B, merundingkan penjadwalan kembali utang yang ada dan sekaligus pinjaman baru. Keduanya dilakukan mulai Mei 1966. Langkah-langkah ini kemudian menjadi bagian penting dari paket kebijakan yang lebih komprehensif, atau Paket Stabilisasi Ekonomi Oktober 1966. Program Stabilisasi Ekonomi Oktober 1966. Setelah beberapa waktu digodok dengan bantuan teknis dari IMF, sebuah program stabilisasi yang komprehensif diumumkan. Paket kebijakan Oktober 1966 ini merupakan semacam program induk yang memberikan kerangka dasar bagi langkah-langkah yang diambil sebelumnya. Lihat di atas. Dan bagi serangkaian paket kebijakan yang diambil dalam bulan-bulan selanjutnya. Dalam paket ini disebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa sasaran pokok kebijakan adalah mengendalikan inflasi yang masih melaju kencang sambil menggerakkan kembali ekonomi. Ada 4 pilar yang melandasi strategi stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi ini yang dijabarkan dalam langkah-langkah operasional sebagai berikut. Kebijakan dekontrol atau melepas pasung. Dekontrol melepas pasung. Kebijakan ini bertujuan melepaskan perekonomian dari belenggu pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan, prosedur birokrasi yang memasung kegiatan ekonomi, mengandalkan lebih banyak pada mekanisme pasar, mengurangi peran langsung negara dalam kehidupan ekonomi, dan membuka kesempatan berkegiatan yang lebih luas bagi swasta, termasuk dari luar negeri. Dari segi sasaran utama, yaitu pengendalian inflasi, kebijakan ini diarahkan untuk mengatasinya dari sisi supply berupa arus barang yang makin lancar. Perlu dicatat bahwa kebijakan ini bukan sekadar kebijakan deregulasi seperti yang sekarang kita kenal, melainkan mencakup perombakan mendasar pada sistem ekonomi, yaitu mengubah dari sistem ekonomi yang melandasi sistem ekonomi terpimpin menjadi sistem yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dan peran tidak langsung negara. Kebijakan ini membuka jalur baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia dalam periode selanjutnya. Langkah-langkah pembenahan yang diambil menyangkut pilar-pilar lain, seperti penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri dan sistem kurs ganda, penghapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, pengurangan subsidi-subsidi, pembakuan peran modal asing dan dalam negeri melalui Undang-Undang PMA 1967 dan PMDN 1968 dan sebagainya. Kebijakan fiskal, menegakkan disiplin anggaran. Kebijakan fiskal bertujuan utama mengembalikan disiplin anggaran dan menyeimbangkan APBN, sehingga ia tidak lagi menjadi sumber utama kenaikan uang beredar M yang merupakan penyebab utama inflasi. Disiplin anggaran dikukuhkan dengan menetapkan anggaran belanja berimbang sebagai prinsip dasar pengelolaan APBN mulai 1967. Kotak 5.1 menjabarkan apa yang dimaksud dengan prinsip anggaran ini. Langkah-langkah operasionalnya mencakup intensifikasi pajak, penghematan pengeluaran oleh departemen-departemen, pengurangan subsidi yang sangat besar untuk BUMN, dan berbagai subsidi untuk masyarakat. Karena berbagai sebab, APBN baru dapat diseimbangkan pada 1968. Setelah itu, prinsip anggaran belanja berimbang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya selama masa Orde Baru. Kebijakan moneter mengendalikan uang beredar. Fungsi kebijakan moneter dikembalikan sebagai alat untuk mengendalikan kredit perbankan dan uang beredar. Dengan diterapkannya prinsip anggaran belanja berimbang, kebijakan moneter tidak lagi sekadar sebagai pendukung kebijakan fiskal. Dalam paket stabilisasi ekonomi Oktober 1966, kebijakan moneter diberi peran yang sangat penting dalam pengendalian hiperinflasi dengan ditetapkannya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank-bank pemerintah menjadi 6-9% per bulan dan suku bunga simpanan sampai 5% per bulan. Kebijakan suku bunga ini diperkuat dengan pembatasan langsung volume kredit dan pemberian insentif lain bagi simpanan, termasuk pembebasan pajak, tidak dipertanyakan asal-usulnya dan sebagainya. Dalam perkembangannya, suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan mengalami penyesuaian-penyesuaian, tapi sejak itu suku bunga sudah menjadi satu instrumen baku untuk mengendalikan uang beredar dan inflasi. Yang perlu dicatat adalah bahwa
Instrumen suku bunga mempunyai peranan penting untuk mematahkan psikologi hiperinflasi dengan membatasi kredit yang dipakai untuk kegiatan spekulasi dan memberi insentif yang menarik bagi masyarakat untuk memegang rupiah. Dampak dari perubahan psikologi masyarakat ini adalah penurunan kecepatan peredaran uang atau velocity of circulation of money, V, yang menjadi penyebab utama harga-harga meningkat secara liar dalam hiperinflasi. Format baru bagi kebijakan moneter beserta instrumen-instrumennya dan peran perbankan di dalamnya dibakukan dalam Undang-Undang mengenai Perbankan 1967 dan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia 1968. Kebijakan neraca pembayaran melonggarkan ketersediaan devisa. Kebijakan ini bertujuan melonggarkan kelangkaan devisa agar tidak memasung upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan ini mempunyai dua sasaran operasional, yaitu 1. Membangkitkan dan memperlancar kegiatan ekspor-impor. Istilah teknisnya, revitalisasi rekening berjalan atau current account sebagai penggerak ekonomi. Dan B. Meningkatkan arus dana masuk melalui rekening modal atau capital account untuk membiayai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Langkah untuk sasaran A menyatu dengan upaya penyederhanaan sistem kurs ganda dan pembenahan prosedur perdagangan luar negeri yang dicakup dalam kebijakan The Control. Sedangkan sasaran B terkait langsung dengan langkah-langkah diplomasi ekonomi untuk merunding ulang utang. Kotak 5.1. Prinsip anggaran belanja berimbang. Teori ekonomi mengatakan bahwa APBN disebut berimbang apabila seluruh pemasukan yang biasa diterima pemerintah dapat menutup seluruh pengeluaran pemerintah pada tahun itu. Anggaran belanja berimbang yang dijadikan asas pokok kebijakan fiskal pada masa stabilisasi ini dan terus dipakai sampai akhir masa Orde Baru bukanlah konsep teoretis ini, tapi tumbuh dari tuntutan praktis waktu dibutuhkan sebuah konsep sederhana dan mudah dimengerti yang memastikan bahwa APBN mendukung tercapainya sasaran utama pada waktu itu, yaitu menjinakkan inflasi, atau setidaknya tidak lagi menjadi penyebab utama inflasi. Prinsip anggaran belanja berimbang menentukan bahwa semua pengeluaran pemerintah dalam suatu tahun E dibatasi oleh berapa penerimaan yang dapat diperoleh dari dalam negeri R plus pinjaman lunak dari luar negeri B, disebut bantuan luar negeri. Asas ini hanya menuntut tadi E itu adalah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun sama dengan R plus B. Jadi pengeluaran pemerintah dalam satu tahun sama dengan penerimaan yang diperoleh dari dalam negeri plus pinjaman lunak dalam negeri. Bukan E sama dengan R seperti yang diminta teori ekonomi, yang tentu lebih baik untuk memerangi inflasi. Karena disadari bahwa untuk beberapa waktu ke depan Indonesia belum mampu memenuhinya, kecuali apabila pengeluaran pemerintah dipangkas minimal, sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak mungkin dilakukan. Prinsip anggaran belanja berimbang hanya memastikan bahwa kebijakan APBN tidak menambah tekanan inflasi dan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, karena tidak akan menambah uang beredar, faktor penyebab utama inflasi pada waktu itu. Ketekoran penerimaan dalam negeri ditutup dengan pinjaman lunak berupa devisa yang dapat digunakan untuk mengimpor barang atau menambah suplai barang dan untuk menyedot rupiah dalam negeri. Kata lunak yang ditempelkan pada pinjaman luar negeri ini penting karena selain persyaratannya ringan, jumlahnya terbatas. Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang lain untuk mendapatkannya, sehingga mengurangi dua risiko. A. Beban utang berlebihan, dan B. E yang lepas kendali. Tadi E itu adalah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun. Sedikit tambahan mengenai akuntansi APBN masa Orde Baru. Pengeluaran E terdiri atas pengeluaran rutin ER dan pengeluaran pembangunan EP. Jadi R plus B sama dengan ER plus EP. Atau dengan kata lain, penerimaan dari dalam negeri plus pinjaman lunak dari luar negeri sama dengan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dan dari situ R minus ER sama dengan EP minus B. R minus ER, penerimaan dari dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin disebut tabungan pemerintah.
Di masa reformasi, konsep ini diganti dengan konsep APBN yang lebih dekat dengan konsep teoretis dan praktik umum di dunia, yaitu ada 4 kelompok pos: penerimaan R, pengeluaran E, defisit atau surplus D, dan pembiayaan F. Persamaan dasarnya adalah M minus R sama dengan D sama dengan F. D atau defisit atau surplus akan dibiayai dengan F, yang diartikan tidak hanya pinjaman lunak tapi juga utang dalam negeri melalui surat utang negara atau SUN, dan utang luar negeri di luar pinjaman lunak melalui global bonds dan sebagainya. Semangat bahwa APBN tidak boleh lepas kendali tetap dipertahankan dengan mengatur bahwa defisit yang dikonsolidasikan secara nasional, yaitu D plus defisit APBD semua daerah, tidak boleh melebihi 3% dari PDB, dan sekaligus utang pemerintah tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Undang-Undang Nomor 17/1003. Dua rambu kehati-hatian tersebut sama dengan yang diterapkan di Uni Eropa. Perombakan sistem kurs devisa. Sistem kurs ganda dan aturan-aturan perdagangan telah menjadi demikian kompleksnya sehingga menghambat ekspor impor yang melewati jalur resmi dan menyuburkan penyelewengan. Betapa ruwetnya sistem kurs yang ada digambarkan dalam kotak 5.2. Oleh karena itu, prioritas utama adalah menyederhanakan sistem kurs dan prosedur perdagangan. Dalam paket stabilisasi Oktober 1966, secara khusus disebutkan bahwa pada saatnya sistem kontrol devisa yang ada akan diganti dengan sistem devisa bebas dan sistem kurs ganda diganti dengan sistem kurs tunggal yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Sasaran ini baru menjadi kenyataan pada tahun 1971. Kotak 5.2, sistem kurs devisa ganda. Esensi dari sistem ini adalah mengenakan kurs bagi ekspor lebih rendah daripada kurs bagi impor, dan perbedaan kurs ini merupakan penerimaan APBN. Jadi sistem ini pada hakikatnya merupakan perpajakan atas transaksi ekspor dan impor. Dalam perkembangannya, sistem ini menjadi makin kompleks, penuh lubang-lubang potensial bagi penyelewengan dan akhirnya tidak efektif. Berikut ini sebuah contoh perhitungan bagi seorang eksportir pada tahun 1966 yang menggambarkan betapa kompleksnya pelaksanaan sistem itu. Sebagai contoh, ia mengekspor 1000 unit komoditi tertentu dengan harga yang ia terima $10 per unit. Ia memperoleh $10.000 hasil ekspor yang menurut undang-undang wajib ia serahkan seluruhnya kepada Bank Sentral, BLLD, Biro Lalu Lintas Devisa. Dari jumlah itu ia memperoleh kembali devisa dari rupiah. Devisa itu ia terima berbentuk dua macam: bukti ekspor atau BE yang dapat ia gunakan oleh ia sendiri atau orang lain untuk mengimpor barang-barang tertentu, dan devisa pelengkap DP yang dapat digunakan oleh ia sendiri atau orang lain untuk mengimpor apa saja dan untuk tujuan lain apapun, tidak ada pembatasan pemakaiannya. Berapa yang ia terima dalam rupiah? BE dan DP. BE ini tadi adalah bukti ekspor dan devisa pelengkap tergantung pada dua hal yang dari waktu ke waktu ditentukan dan diumumkan oleh pemerintah untuk komoditi tersebut, yaitu harga patokan atau check price dan presentasi yang ia terima dalam bentuk devisa BE. Sebagai ilustrasi, seandainya check price untuk komoditi tersebut adalah $9 per unit dan persentase BE bagi komoditi itu adalah 10%, perhitungan adalah sebagai berikut. Dari total nilai $10.000, ia akan menerima 1.000 kali $9 dalam bentuk rupiah dan BE, dan sisanya $1.000 ia terima dalam bentuk devisa DP. DP ini tadi adalah devisa pelengkap. Oke. Dari $9.000 itu ia akan menerima 10% kali 9.000, yaitu $900 dalam bentuk devisa BE. Dan sisanya 8.100 dalam bentuk rupiah pada kurs resmi, yaitu pada waktu itu adalah 10 rupiah per dolar. Jadi, ia menerima rupiah sebesar 10 rupiah kali 8.100 atau 81.000. Ringkasnya, dari hasil ekspor total 10.000, ia menerima kembali $1.000 devisa DP, 900 devisa BE, dan 81.000 rupiah. Oke. Devisa DP dan BE diperdagangkan di pasar DP dan pasar BE.
sehingga kurs dapat naik turun sesuai permintaan dan penawaran. Pada tahun 1966, kurs DP rata-rata, tadi DP ini apa? Oh, devisa pelengkap. Kurs devisa pelengkap rata-rata sekitar 110 rupiah per dolar, dan kurs bukti ekspor ya BE rata-rata sekitar 90 rupiah per dolar. Sedangkan kurs pasar bebas di pasar baru misalnya adalah sekitar 130 rupiah per dolar. Secara efektif, kurs yang diterima eksportir tersebut adalah 81.000 tambah 1.000 kali 110 tambah 90 kali 900 dibagi 10.000, yaitu 27,2 rupiah per dolar. Kurs ini lebih rendah daripada kurs yang ia peroleh seandainya suatu sistem kurs tunggal dan devisa bebas diterapkan. Perbedaannya merupakan pajak atas transaksi ekspor tersebut. Karena itu pada waktu itu banyak terjadi penyelundupan ekspor. Pada sisi impor, aturannya juga tidak kalah rumitnya. Untuk barang-barang esensial seperti beras dan bahan makanan pokok lain, impor untuk proyek-proyek pemerintah dan BUMN yang menyangkut kepentingan orang banyak hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau BUMN dengan kurs resmi, yaitu 10 rupiah per dolar. Di luar itu, swasta boleh mengimpor, yaitu untuk pertama A, untuk barang-barang yang ada dalam daftar B, BE maksudnya, bukti ekspor, dapat menggunakan devisa BE hasil ekspornya sendiri atau yang dibelinya dari pasar BE. Dan B, swasta boleh mengimpor. Di luar itu, impor barang atau jasa harus dibiayai dengan devisa DP atau yang dibeli dari pasar bebas. Impor oleh pemerintah biasanya tidak dikenakan bea masuk atau pungutan lain, sedangkan impor oleh swasta umumnya terkena bea masuk dan pungutan-pungutan lain, atau surcharge dan sebagainya, dengan tarif yang beraneka ragam dan kompleks. Di samping itu, tergantung komoditi yang diimpor, importir swasta sering diwajibkan pula untuk menyetor uang muka prepayment sebelum membuka LC dengan persentase yang berbeda dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi moneter. Oleh karena itu, sistem prepayment ini juga dijuluki sebagai kebijakan moneter ad hoc. Negosiasi utang. Penyederhanaan sistem kurs dan prosedur perdagangan tidak serta-merta dapat meningkatkan ekspor dan devisa. Untuk menyelamatkan situasi pada 1966 diperlukan langkah yang dapat segera meringankan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan devisa. Oleh karena itu, jalur kedua yang dilakukan adalah melakukan diplomasi intensif untuk memperoleh penjadwalan kembali utang dan sekaligus mendapatkan pinjaman darurat atau baru agar impor untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi dalam negeri dapat segera terpenuhi. Langkah diplomasi utang ini sebenarnya sudah dimulai sejak Mei 1966. Meskipun beberapa kali sudah diadakan pertemuan dengan para kreditur, kemajuan yang berarti baru dicapai setelah Indonesia merumuskan strategi stabilisasi ekonomi yang komprehensif dengan bantuan teknis dari IMF, yaitu Paket Stabilisasi Oktober 1966. Setelah beberapa kali pertemuan awal, akhirnya usulan Indonesia dibawa ke Paris Club. Ini adalah forum memfasilitasi penjadwalan kembali utang-utang pemerintah dengan pemerintah-pemerintah lain. Pada Desember 1966 yang menyetujui penundaan pembayaran pokok dan bunga sampai 1971, dan jumlah yang tunda ini akan dibayar dalam 8 kali cicilan tahunan. Dengan dicapainya kesepakatan Paris Club itu, pintu terbuka bagi Indonesia untuk memperoleh pinjaman baru dengan bunga yang lebih lunak. Dalam pertemuan dengan para kreditur di Amsterdam Februari 1967, kemudian di Den Haag April 1967, dan selanjutnya di Scheveningen Juni 1967, para kreditur sepakat untuk memberikan komitmen 3 bentuk pinjaman, yaitu pinjaman tunai atau pinjaman program baru sebesar 187,5 juta dolar untuk menolong neraca pembayaran tahun 1967, serta sejumlah pinjaman untuk membiayai pembangunan proyek atau pinjaman proyek dan bantuan dalam bentuk barang seperti pangan, kapas, dan sejumlah komoditi lain atau pinjaman komoditas. Pertemuan ini adalah muasal dari forum yang kemudian dikenal sebagai Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, yang berlangsung setiap tahunnya untuk 2 dasawarsa kemudian. Sebagai catatan, pada 1990, IGGI dihentikan dan dilanjutkan dengan forum serupa yang disebut Consultative Group of Indonesia atau CGI, dengan fungsi yang kurang lebih sama.
Diplomasi penjadwalan utang mencapai keberhasilan besar pada April 1970 ketika para kreditur Indonesia di Paris Club menerima usulan dari bankir terkemuka Jerman Dr. Hermann Abs yang sebelumnya diminta oleh Paris Club dan didukung Indonesia untuk mempelajari kemampuan Indonesia membayar kembali utangnya dalam jangka menengah. Dari hasil studinya, Abs mengusulkan agar Indonesia diberi keringanan penundaan pembayaran bunga dan pokok dari utang-utangnya yang dipinjam sebelum 1966 selama 30 tahun. Yang disetujui Paris Club adalah penundaan pembayaran pokok selama 30 tahun dan pembayaran bunga selama 15 tahun. Kesepakatan ini sangat meringankan Indonesia dalam mengelola ekonominya dalam jangka menengah. Ringkasnya, diplomasi ekonomi Indonesia berhasil dilaksanakan di dua forum utama. Melalui Paris Club, beban pembayaran utang dapat diperingan, dan melalui IGGI, pinjaman lunak baru dapat diperoleh. Dengan keberhasilan diplomasi itu, Indonesia dapat mengatasi masalah pembiayaan program stabilisasinya dan selanjutnya juga program pembangunan ekonominya. Repelita 1 mulai 1969. Peristiwa sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa pembiayaan program pembangunan makin dipermudah dengan terjadinya kenaikan harga minyak, oil boom mulai 1973, dibahas dalam bab 6. Tetapi marilah kita kembali ke masa stabilisasi ekonomi. Persoalan-persoalan yang timbul. Program stabilisasi ini secara umum berhasil mencapai sasaran utamanya. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus. Ia menghadapi persoalan-persoalan di lapangan yang rumit dan kadang-kala tak terduga sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di tengah jalan. Pengalaman itu dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi pengelolaan ekonomi Indonesia di waktu mendatang. Berikut ini beberapa kasus yang timbul di lapangan. Menstabilkan versus menggerakkan ekonomi. Keluhan-keluhan mengenai keketatan likuiditas dan kesulitan mendapatkan pembiayaan usaha mulai terdengar 2-3 bulan setelah Oktober 1966 dan makin kuat setelah itu. Di sini terletak dilemanya. Pengereman pertumbuhan uang beredar M dan kecepatan uang beredar V mutlak diperlukan untuk mematahkan spiral inflasi dari sisi permintaan. Tetapi apabila dilakukan tidak terukur dan terlalu keras, langkah ini mempunyai potensi mengganggu kegiatan produksi dan arus barang yang justru dapat memperparah inflasi dari sisi supply. Sebaliknya, terlalu cepat melonggarkan rem atas MV, uang beredar kali kecepatan uang beredar, berisiko inflasi lepas kendali lagi. Program stabilisasi yang efektif memerlukan sense of priority yang kuat, yaitu ketegaran sikap dan kejernihan pikir mengenai sasaran mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikalahkan dahulu. Tim ekonomi waktu itu yang dipimpin oleh Profesor Wijoyaniti Sastro ternyata memiliki itu semua. Pemerintah merespon dengan mengendorkan secara selektif pemberian kredit terutama kepada sektor-sektor yang dianggap prioritas, tetapi tetap bersikukuh dalam melakukan penyeimbangan APBN dan melanjutkan langkah-langkah dikontrol. Bauran kebijakan fiskal moneter, policy mix ini ternyata pas dan bawa hasil. Kendala politis dan operasional dalam menyeimbangkan APBN. Membenahi APBN bukanlah pekerjaan yang mudah dalam masa normal, apalagi dalam masa tidak normal. Ada dua hal penting yang menentukan keberhasilannya, yaitu satu, adanya kemauan atau kesepakatan politik yang kuat untuk menjalankan langkah-langkah yang perlu, tapi pahit. Dan yang kedua, adanya kemampuan operasional untuk melaksanakan langkah-langkah itu dengan baik. Berikut ini beberapa alasan mengapa, berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya, pembenahan fiskal kali ini berhasil dilaksanakan. Pertama, pada waktu itu, ada kesepakatan dan kemauan politik di tingkat paling tinggi bahwa mengatasi hiperinflasi dan menstabilkan ekonomi hanya bisa dicapai dengan mengembalikan disiplin fiskal. Payung politik berupa kesatuan pandang antara penguasa politik dan pelaksana kebijakan ekonomi ini sangat penting, terutama pada tahap-tahap sulit dalam pelaksanaan program, sewaktu timbul resistensi atau bahkan protes keras dari mereka yang terkena dampaknya. Tim ekonomi telah berhasil mengkondisikan terciptanya payung politik tersebut.
Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan yang diputuskan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Ini tergantung pada kinerja birokrasi pemerintahan yang pada waktu itu tidak berjalan. Dalam suasana aparatur pemerintahan yang mati suri dan tidak bisa diandalkan, tim ekonomi dan para menteri membentuk kelompok-kelompok inti pelaksana program yang terdiri dari orang-orang terpilih dari dalam dan luar birokrasi seperti universitas. Kelompok-kelompok inilah yang menggerakkan aparatur birokrasi yang ada dan kadangkala memotong kompas atau bypass proses birokrasi normal demi tercapainya sasaran program. Kelompok-kelompok ini ternyata cukup efektif. Pada waktu dilakukan upaya untuk menyeimbangkan APBN, berbagai reaksi timbul. Tidak semua pengeluaran dapat dikurangi, misalnya gaji. Pembangunan proyek-proyek mercusuar memang dihentikan, tapi pengurangan subsidi bagi masyarakat dan bagi BUMN mendapatkan resistensi yang kuat, sehingga dilakukan hanya secara bertahap dan dengan irama sesuai dengan suasana dan peluang politik yang berkembang. Penentuan irama yang pas bagi pelaksanaan suatu program merupakan seni dari kebijakan ekonomi yang berhasil. Pengurangan subsidi BBM misalnya baru dapat dilaksanakan pada April 1968, 19 bulan setelah paket Oktober diluncurkan. Pada waktu itu, harga bensin dinaikkan 4 kali dari Rp4 menjadi Rp16 per liter, minyak tanah dari Rp2,5 menjadi Rp4 per liter, tarif bus kota 2 kali lipat dari Rp5 menjadi Rp10. Tarif listrik juga dinaikkan tajam terutama bagi industri, sedangkan tarif angkutan udara, kereta api, pos dinaikkan dengan rata-rata 3 kali lipat. Resistensi dapat diredam. Mentalitas spekulatif tetap hidup. Salah satu risiko dalam pelaksanaan program stabilisasi ekonomi adalah potensi meledaknya kegiatan spekulatif di tengah-tengah berjalannya program. Ini dapat terjadi apabila pelonggaran pengendalian uang beredar, misalnya karena desakan untuk mengurangi kesulitan likuiditas seperti disebut di atas, dilakukan terlalu dini atau apabila pelonggaran itu membuka celah-celah kesempatan untuk kegiatan spekulasi. Dan apabila tidak diatasi, kegiatan spekulasi seperti itu dapat menggagalkan program stabilisasi itu sendiri. Peristiwa seperti itu terjadi selama beberapa bulan dari Agustus 1967, sewaktu inflasi mulai kelihatan dapat dijinakkan dan dilakukan pelonggaran moneter untuk merespon terhadap keluhan kesulitan likuiditas dan kemacetan produksi dan perdagangan. Inilah kisahnya. Menjawab keluhan masyarakat. Pada 28 Juli 1967, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang isinya antara lain langkah-langkah pelonggaran penggunaan devisa bukti ekspor atau kredit untuk memperlancar impor. Pelonggaran itu berupa uang muka untuk membuka LC impor diturunkan. Kredit bank yang relatif murah disediakan bagi importir setelah barang datang. Semua bank devisa dan cabang-cabangnya daerah diperkenankan menjual devisa BE atau bukti ekspor kredit, dan devisa ini praktis bebas dibeli oleh siapapun, dan daftar barang yang dapat dibeli dengan devisa tersebut juga diperluas. Tujuannya adalah agar ketersediaan barang-barang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi dalam negeri terjamin. Beberapa waktu setelah pelonggaran itu, mulailah terjadi pembelian devisa BE secara besar-besaran, yang ternyata dibiayai dengan kredit murah dari bank. Kurs BE melonjak tajam dan ini mendorong pembelian spekulatif lebih lanjut, yang kemudian menaikkan kurs lebih lanjut dan seterusnya. Kredit bank digunakan untuk membiayai spekulasi. 22 bank diskors clearing karena tidak dapat memenuhi kewajibannya. Suasana panik di masyarakat merebak dan sejumlah bank lain ikut terkena imbasnya. Bank Indonesia bertindak cepat dengan menetapkan ke-22 bank tersebut di bawah pengawasan langsung BI. Kredit darurat disediakan bagi bank-bank itu untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposannya. Pada 5 September 1967, 10 bank ditutup dan sisanya diperbolehkan beroperasi lagi. Krisis perbankan dapat dihindari, namun gejolak di pasar devisa masih berlanjut karena harga satu komoditi yang sangat strategis, yaitu beras, melonjak tajam selama masa panceklik tahun itu. Peran strategis beras. Suatu peristiwa lagi yang nyaris menggagalkan upaya stabilisasi terjadi menjelang musim panceklik 1967, sewaktu harga beras mulai meningkat dengan tajam terus berlanjut sampai Maret 1968 ketika panen besar datang. Penyebab utamanya adalah timbulnya gejala El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang di Indonesia dan negara-negara penghasil beras di kawasan ini.
Panen musim kemarau yang semula diperkirakan normal ternyata turun drastis. Impor beras yang diperhitungkan atas perkiraan produksi yang terlalu optimistis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masa paceklik. Mau mengimpor lagi ternyata sulit mencari beras di pasar dunia karena negara-negara pemasok beras juga mengalami penurunan produksi yang secara drastis. Akibatnya, harga beras melonjak tak terkendali. Di Jakarta, harga beras per kilogram pada bulan Mei 1967 adalah Rp17,5. Pada September menjadi Rp30 dan terus meningkat mencapai sekitar Rp90 pada Februari 1968. Jadi, meningkat lebih dari 5 kalinya. Di daerah-daerah lain, perkembangan serupa juga terjadi. Yang perlu dicatat adalah bahwa peran beras di masyarakat Indonesia sangat strategis karena pertama, pada waktu itu bobot beras dalam perhitungan indeks biaya hidup atau indikator inflasi itu sekitar 30%. B. Faktor psikologis yang tertanam di kalangan masyarakat luas bahwa kenaikan harga beras biasanya diikuti kenaikan harga barang-barang lain. Harga beras merupakan barometer mengenai kemampuan pemerintah dalam memelihara stabilisasi ekonomi dan sosial, sehingga mempengaruhi perilaku para pelaku pasar dan masyarakat umum. Ketiga, pada waktu itu stabilitas sosial dan politik masih belum mantap. Kenaikan harga beras karena produksi yang salah diperkirakan mengancam keberhasilan program stabilisasi secara keseluruhan. Kenaikan harga beras sedikit redam dengan datangnya bantuan beras dan bulgur dari Amerika Serikat pada Desember 1967 dan Januari 1968. Tetapi harga baru turun dan kembali stabil hanya setelah musim panen besar tiba atau April 1968. Pengalaman di atas menyadarkan pemerintah akan pentingnya kebijakan pengamanan suplai beras dalam program stabilisasi ekonomi. Suplai beras 1968 benar-benar diamankan dengan pertama, memberikan berbagai insentif untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, dan yang kedua, rencana impor yang aman. Program stabilisasi ekonomi yang dilengkapi dengan kebijakan pengamanan suplai beras berhasil menjinakkan hiperinflasi. Sebagai catatan, peristiwa serupa terjadi berulang-ulang di Indonesia, yaitu pada 1972, 1982, 1987, dan 1997. Menilik respon pada waktu itu, tampak bahwa pelajaran dari pengalaman tahun 1967 dan 68 ternyata belum sepenuhnya diresapkan di hati. Risiko kemarau panjang adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi di Indonesia sampai sekarang dan masih akan demikian untuk waktu mendatang. Hasil kebijakan. Berikut ini beberapa angka statistik yang merangkum hasil dari program stabilisasi yang dijalankan. Tabel 5.1, kenaikan uang beredar dan penyebab utamanya. Dari 1964 dan 1998 kita lihat kenaikan uang beredar bisa diredam. Tabel 51 merekam perkembangan penyebab dasar inflasi yaitu uang beredar antara 1964 dan 1968. Program stabilisasi berhasil menurunkan secara bertahap laju peningkatan uang beredar yang mencapai puncaknya sebesar 763% pada 1966 menjadi 121% pada 1968. Penurunan tersebut dicapai melalui penurunan penciptaan uang lewat APBN dan kredit perbankan. Pada 1968, sewaktu untuk pertama kalinya APBN memenuhi prinsip anggaran belanja berimbang, sumbangan APBN terhadap kenaikan uang beredar minimal, tetapi sumbangan kredit perbankan masih tetap signifikan, mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah. Membatasi kredit untuk mengendalikan uang beredar atau menambah kredit untuk membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat. Komprominya pada waktu itu adalah tetap memberikan kredit kepada sektor-sektor prioritas dan membatasi kredit pada sektor-sektor non-prioritas. Tabel 5.2 melihat kinerja program berdasarkan dua sasaran utamanya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi mencapai puncaknya 635% pada 1966 dan terus menurun menjadi 85% pada 1968. Hanya 9,9% pada 1969 dan 2,5% pada 1971. Kita bisa menanyakan, kapan hiperinflasi mulai bisa dijinakkan? Ini bisa dijawab dengan bandingkan laju pertumbuhan uang beredar dengan laju inflasi. Tahun 1968,
adalah tahun kedua yang mencatat laju pertumbuhan uang beredar lebih tinggi daripada laju inflasi, yang dapat diartikan bahwa orang mulai mau memegang uang lebih lama, atau kecepatan peredaran uang mulai menurun. Itulah kira-kira titik balik hiperinflasi mulai jinak. Hampir bersamaan waktu dengan kembalinya stabilitas, kegiatan ekonomi juga mulai bangkit kembali. Pertumbuhan ekonomi meningkat mulai 1968 dan berlanjut beberapa tahun sesudahnya. Program stabilisasi dan rehabilitasi mencapai sasaran utamanya, menjinakkan inflasi dan sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian. Indonesia 1966-68 adalah contoh program stabilisasi ekonomi yang sukses. Tabel 5.2, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 61 sampai 71. Kita lihat di sini laju inflasi bisa diredam, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat. Rangkuman. Pada tahun 1966, Indonesia mengalami kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sangat berat. Sesudah terjadinya peristiwa G30S, kehidupan sosial dan politik di tanah air diliputi suasana konflik, trauma mendalam, dan ketidakpastian politik. Roda pemerintahan mandek dan perekonomian berada pada puncak hiperinflasi dan stagnasi. Pemerintah baru menetapkan sebagai prioritas utamanya itu memerangi inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Menko Perekonomian beserta tim ekonominya bergerak cepat menyusun program stabilisasi ekonomi yang komprehensif. Paket Oktober 1966 dengan fokus pada 4 jurus. Menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan norma ekonomi atau dekontrol, mendisiplinkan kembali anggaran negara, memfungsikan kembali kebijakan moneter sebagai alat pengendali uang beredar, dan melonggarkan ketersediaan devisa yang mencegah kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan harus diatasi, termasuk resistensi politik terhadap penghematan anggaran, aparat pelaksana birokrasi yang tidak jalan, konflik antara sasaran menghentikan inflasi segera dan menggerakkan ekonomi kembali, munculnya kegiatan-kegiatan spekulatif yang mengganggu, dan adanya kelangkaan pangan. Namun berkat adanya komitmen politik yang kuat dan jajaran pelaksana kebijakan yang solid dan berdedikasi, dalam kurun waktu 2 tahun, program stabilisasi dapat mencapai sasarannya. 4. Prinsip-prinsip dasar kebijakan seperti anggaran belanja berimbang, sistem devisa bebas, dan kurs tunggal, serta mendorong keikutsertaan swasta dari dalam dan luar negeri, yang kesemuanya melandasi kebijakan dan program stabilisasi, terus menjadi jangkar kebijakan di masa sesudahnya.